bersama-sama. Bapak, malam hari ini kami mau memulai dengan sesuatu yang baru, di mana kami mau memperdalam firman melalui kebenaran-Mu, Bapa. Kau pimpin setiap kami, Tuhan Yesus. Kami mohon hikmat yang daripada Engkau, Tuhan, turun atas setiap kami, supaya setiap apa yang kami dengar malam hari ini boleh menjadi pembelajaran di dalam setiap kehidupan kami. Tuntun setiap kami, Bapa. Dan secara khusus kami berdoa bagi Bapak Gembala kami, Bapak Adi, yang malam hari ini akan mengajarkan akan kebenaran-Mu, Bapa. Mari Tuhan, nyatakan terus hikmat marifat-Mu, Tuhan, pengetahuan lebih dalam lagi, supaya setiap apa yang disampaikan malam hari ini boleh memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan yang baik, kami serahkan jam pembelajaran pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami buka malam hari ini pembelajaran kami dengan hati penuh ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Shalom. Shalom. Semua. Ya. Kalau pada bisa on cam ya on cam gitu ya. Jadi saya bisa menatap wajahmu. Ya, Pak James nanti tolong bantuin kalau ada yang masuk-masuk itu bisa di accept ya. Ada saya juga sih. Ya, Pak. Ya seperti yang sudah diumumkan sebelumnya ya bahwa malam hari ini kita akan memulai pengajaran dengan bentuk yang baru. Ya, kita sama-sama belajar, bukan cuma saudara yang belajar, saya juga belajar setengah mati ini. Gimana saya bisa membagikan sesuatu yang sebetulnya dalam tanda kutip terkadang saya juga nggak suka gitu ya, karena terlalu detail. Saya biasanya kalau menyampaikan renungan lebih kepada aplikasi dari firman. Tapi malam hari ini kita mau mengupas firman secara kontekstual gitu ya, terlepas dari aplikasinya dan tafsirnya dari masing-masing. Saya akan share dulu sebentar ya. Udah lama nih enggak. Oke. Kayaknya tadi terputus ya. Oke. Saya coba rekam sih buat review nanti ya. Review kita bersama-sama. Jadi pada malam hari ini kita akan mengupas tentang Alkitab yang dimulai dari Kejadian. Ya. Saya akan share sebentar. Ini Melo. Kelihatan nggak ya? Halo? Kelihatan. Apakah yang saya share kelihatan? Kelihatan, Bang. Kelihatan, Pak. Kejadian Genesis. Oh, ya. Sebentar, tapi ini kok rekamnya kok berhenti ya? Oh, enggak ya? Masih ada rekamnya ya? Masih. Rekam.
Ya, malam hari ini kita akan mulai dari Kejadian pasal 1 ayat 1. Ya, di mana ini merupakan awal dari segala sesuatunya, atau ini merupakan dasar dari iman kita. Ya. Banyak dari kita, atau saya ketemu dengan banyak orang itu tidak mempunyai dasar atau fondasi yang kuat, gitu ya. Kelihatannya dari mana? Kelihatannya pada waktu terjadi pada masalah, ya, keadaan yang tidak baik, atau kehidupan yang memang sedang menakutkan buat dia, seringkali seseorang terguncang imannya. Tapi bisa juga itu bukan karena adanya sebuah pergumulan atau guncangan, terkadang juga karena kita sedang mencari tahu atau kita sedang menggali informasi terkait dengan sesuatu hal yang kita belum pahami. Ya. Terkadang pada waktu kita mencari ilmu, mencari pengetahuan, mencari ilmu, saya maksud di sini bukan sesuatu yang aneh-aneh. Ya. Kalau itu sudah jelas kita akan tahu bahwa seseorang pasti akan kehilangan imannya kalau mencari ilmu yang di luar dari Tuhan. Yang saya maksud di sini adalah mencari ilmu tentang pengetahuan atau bahkan mempertanyakan dari Alkitab itu sendiri, seringkali seseorang bisa terguncang iman. Saudara mungkin belum pernah mengalami hal itu, saya nggak tahu gitu ya. Ada yang mungkin yang sudah pernah, tetapi saya beberapa kali mempertanyakan hal itu di dalam hati saya. Terkadang memang kita nggak tahu jawabannya, dan itulah yang dibutuhkan yang namanya iman. Ya. Pada waktu kita mencari tahu jawaban dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, seringkali nggak ketemu di dalam Alkitab. Atau pada waktu kita berdoa juga nggak kejawab gitu ya. Contohnya apa? Contohnya begini. Kalau Tuhan itu ada, yang katanya Tuhan itu adalah kasih, kenapa kok ada orang-orang yang sakit, menderita, tapi Tuhan nggak tolong? Atau yang sekarang sedang kita alami semua, bahwa ada wabah pandemi COVID. Kalau Tuhan itu ada, kenapa ada wabah seperti ini, ada penyakit seperti ini? Kenapa kok orang-orang yang baik juga Tuhan panggil pulang, maksudnya meninggal? Bahkan ada banyak sekali orang-orang yang dalam tanda kutip kudus, suci, hamba Tuhan, orang-orang yang dalam pandangan atau saudara kenal adalah seseorang yang baik, tapi kenapa dipanggil pulang? Oleh karena penyakit ini. Atau kadang orang yang kita dekat, misalnya orang tua kita yang tiba-tiba meninggal tidak secara wajar ya. Kalau secara wajar mungkin manusia itu cenderung sudah siap. Yang saya maksud wajar itu pada waktu mungkin usianya sudah lanjut. Itu normal gitu ya. Seseorang pasti ya wajar lah, pasti mempersiapkan itu dengan baik. Tetapi kalau sesuatu itu terjadi tiba-tiba, misalnya dalam kecelakaan atau sakit yang mendadak, ya orang bisa terguncang. Tadi malam saya melihat sebuah film, ada di Netflix. Film ini cukup menarik buat saya karena bercerita tentang seorang pendeta, seorang pastor, ya. Pada awalnya dia adalah seorang remaja yang nakal gitu ya. Ini siapa ya? Ya. Dia adalah seorang remaja yang nakal, masa mudanya dihabiskan sebagaimana layaknya remaja-remaja yang belum kenal Tuhan lah ya. Orang tuanya ini bekerja sebagai punya usaha mengurus orang-orang meninggal. Apa itu kalau kita kenal di tempat ini jasa-jasa seperti Santa Maria, seperti Budi Cipto, ya. Nah, gitu-gitu deh ya, jasa-jasa yang menangani pemakaman. Itu usaha orang tuanya seperti itu. Dia anak satu-satunya, dia
anak laki-laki satu-satunya. Ibunya meninggal pada waktu dia berusia kurang lebih 12 tahun. Nah, rupanya secara tidak disadari, pada waktu ibunya meninggal secara tiba-tiba itu, oleh karena sakit, ternyata anak ini terguncang imannya. Padahal keluarga ini sangat patuh banget di dalam ibadah. Gitu ya. Mereka tidak pernah melewatkan gereja, dan bapaknya itu sangat rohani sekali, karena terkait juga dengan pekerjaannya, dia sangat rohani sekali. Ibunya juga sama. Nah, anaknya ini menjalankan ibadah dengan baik. Melakukan itu dari kecil sampai dewasa. Sampai suatu ketika dia bertekad untuk meninggalkan kampung halamannya. Pada waktu dia bertekad untuk meninggalkan kampung halamannya ini, dia cuma punya satu opsi, karena bapaknya cuma ngasih pilihan begini. Karena dia anak tunggal satu-satunya, dia harus meneruskan usaha bapaknya ini, yaitu mengurus perusahaan kematian gitu ya, jasa, atau dia menjadi seorang pastor atau pendeta. Nah, kalau pilihannya seperti itu, dia sulit, dia pengen keluar dari tempat itu, dia pengen keluar dari rumah itu, dia pengen keluar dari kota itu lah. Ya, dulu ada waktu saya SMA itu lulus SMA, sebelum lulus SMA pada waktu SMA pun saya punya cita-cita, pokoknya kalau lulus saya nggak mau kuliah di Semarang, terserah mau kuliah di mana gitu ya. Waktu itu ngincer, pengen kuliahnya di Bandung karena A, B, C, D. Gitu. Pokoknya kuliah di sana, pokoknya keluar dari Semarang. Ya itu sebuah niat yang didasari pada sesuatu hal. Saya nggak akan bercerita tentang itu sekarang. Tapi saya ingin membahas tentang film itu. Judulnya kalau saya nggak salah The Ride. Ada kok di Netflix. Ya. Nah kemudian dia harus masuk ke sekolah seminari. Teman-temannya pada waktu itu nggak percaya dia orang ini mau masuk seminari. Tapi dia sudah daftar di sana dan diterima. Jadi selama 4-5 tahun itu dia kuliah di sana. Baru kemudian nanti kalau dia lulus, dia akan diminta untuk mengucapkan sumpah yang pertama. Artinya sumpah untuk memikul jawatan sebagai pastor. Selama sekolah enggak. Nah, pada waktu dia sekolah itu semua mata pelajarannya itu nilainya bagus semua, dapat nilai A, psikologi, terus statistik, lain-lain, semua mata kuliah dia lalap dengan nilai bagus A semua. Kecuali satu mata kuliah yang dia kurang, teologi. Dia nggak suka teologi. Walaupun dia ngerti, dia tahu, tapi dia sengaja ingin tidak lulus di sana. Artinya begini, dia sudah punya rencana pada waktu dia menyelesaikan semua mata kuliah, yang penting dia lulus, dia nggak mau mengucapkan sumpah jawatan untuk menjadi hamba Tuhan itu. Dia nggak mau. Kan tujuannya dia memang cuma mau keluar dari kota itu. Jadi dia sudah ngomong sama temannya bahwa aku akan menyelesaikan kuliah dengan baik, tapi aku akan ngomong bahwa aku nggak akan meneruskan mengambil sumpah jawatan. Nah, makanya dia sengaja nggak belajar teologi, yang penting lulus saja. Tapi nggak bagus, nggak apa-apa. Padahal semua mata kuliahnya dapat nilai A. Nah, kemudian pada waktu selesai kelulusan, dia mengirim surat kepada rektor di sekolah itu. Kalau di sini mungkin ini kayak universitas yang ada teologinya gitu ya, atau wacana atau apa, saya nggak tahu deh, atau seminari gitu ya. Tapi dia belajar banyak hal di situ. Nah kemudian dijawab sama pastornya, yang pastor senior itu, bahwa apa kamu nggak tahu kalau kamu mempermainkan seperti ini? Yang saya tahu kamu mempermainkan karena nilai kamu semuanya bagus kecuali teologi. Saya rasa kamu mempermainkan sekolah ini. Kalau kamu ketahuan mempermainkan, kamu harus membayar biaya kuliah selama 5 tahun itu. Bukan hanya biaya kuliah, tapi biaya hidup juga. Dan itu jumlahnya fantastis. Ya, itu jumlahnya 10.000 US dollar waktu itu kalau saya nggak salah. Kalau dikurskan sekarang ya kurang lebih 150 juta lah. Dia nggak punya, dia bukan orang kaya. Nah, dia bingung, gimana ini pastor gini. Terus pastornya ngomong gini, udah
tak kasih jalan keluar. Gimana? Kamu kuliah lagi 2 tahun di Roma. Kuliah tentang apa? Kuliah tentang eksorsis, pengusiran setan. Itu khusus, nggak ada orang yang mau ngambil jurusan itu. Tak lihat kamu punya potensi di sini. Saya dapat referensi dari Pastor Xavier. Kamu punya. Dan saya cek background kamu juga, kamu kayaknya punya potensi di sini. Akhirnya dia nggak ada pilihan. Pergilah dia ke Roma, Italia, untuk kuliah di situ. Di situ dia belajar dengan salah satu pastor yang sangat senior di dalam mengusir setan. Saudara percaya nggak? Seorang pastor, seorang pendeta tidak percaya akan roh jahat. Dia nggak percaya ada yang namanya iblis. Dia nggak percaya ada yang namanya setan. Jadi dia bilang bahwa ini orang bukan kerasukan setan. Ini orang perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Ini penyakit psikotrofia. Gejala-gejalanya sama, memang. Tapi ada titik-titik tertentu gejalanya berbeda sebetulnya. Tapi dia nggak mau akui itu. Sampai pastornya ngomong begini, nanya sama dia, kamu percaya akan dosa nggak? Dia nggak bisa jawab. Karena begini, seorang yang tidak percaya tentang roh jahat, dia juga tidak percaya tentang yang namanya dosa. Kalau dia tidak percaya dengan yang namanya dosa, dia tidak akan percaya dengan yang namanya juru selamat. Kalau dia nggak percaya tentang juru selamat, dia nggak percaya Tuhan. Dan saudara tahu nggak? Dia memang ateis loh. Padahal dia adalah hamba Tuhan, seorang pastor, pendeta. Tapi dia ateis. Di dalam hatinya, dia tidak mengakui itu. Tapi dia menjalankan ritual-ritual ibadahnya. Bisa, sama, bagus. Sampai pendetanya itu nanya gini, seniornya, kok kamu bisa berdoa seperti itu? Bagus banget doanya pada waktu dia mengantar seseorang meninggal. Orang minta tolong diberkati untuk terakhir kalinya, diberikan perminyakan suci, dia bisa doakan itu bagus sekali. Artinya orang itu bisa damai dan bisa diantar dengan baik. Sampai seniornya itu nanya, kok bisa kamu berdoa seperti itu? Ya dia bilang, ya saya melihat senior-senior saya yang melakukan itu. Semua orang itu melihat potensinya dia, tapi dia sendiri yang tidak percaya. Nah, suatu ketika dia mengusir setan, dan setan itu menunjukkan banyak, sampai menunjukkan peristiwa di mana dia itu memang tidak percaya. Jadi pada waktu ibunya meninggal, mamanya meninggal itu, dia saking kecewanya, dia punya kalung salib. Dia punya kalung salib. Kalung salib itu kan bahannya cukup tebal ya. Nah itu dia copot, dia pegang sampai salib itu bisa dibengkokin sama dia. Jadi pada waktu pengusiran setan itu tiba-tiba seluruh salib yang ada di ruangan itu bentuknya bengkok semua. Seperti pada waktu dia membengkokkan salib itu. Nah, saudara, hati-hati dengan yang namanya landasan iman. Nah, banyak dari kita menganggap bahwa kita cukup kuat imannya. Belum tentu itu benar, belum tentu itu teruji juga. Nah, kata kuncinya ada di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 ini. Dalam terjemahan baru, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Kalau kita lihat di King James Version, KJV, in the beginning God created the heavens and the earth. Message Bible, ini saya suka, biasanya dia terjemahannya cukup bagus. First this, God created the heavens and earth. All you see, all you don't see. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini kayaknya biasa saja kalimat ini. Tapi sebetulnya ini adalah fondasi dari kekristenan atau landasan iman kita. Ya. Saudara, di gereja kita setiap hari Minggu kita mengucapkan pengakuan iman. Salah satunya berbunyi begini, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Saudara, ada sebuah tujuan yang saya sasar di saat setiap hari Minggu kita mengucapkan pengakuan iman seperti itu. Karena itu akan menguatkan iman saudara, walaupun saudara nggak sadar mengucapkan itu pada waktu itu. Ya,
Saudara mungkin nggak sadar, mengucapkannya biasa saja. Tapi percayalah, itu berulang-ulang akan menandaskan dan semakin memupuk ketebalan imanmu di dalam menghadapi pergumulan di kemudian hari. Karena saya merasakan sendiri. Saya seringkali mempertanyakan. Bahkan hari ini pun, sampai detik hari ini pun, contohnya adalah ada orang-orang yang percaya bahwa bumi itu datar. Karena di dalam Alkitab dikutip satu ayat bahwa Yesus itu berkata, engkau memberitakan Injil itu sampai ke ujung bumi. Nah, ujung bumi itu diartikan pada sebuah tatanan bumi yang datar. Kalau bulat kan nggak ada ujungnya. Kalau bulat kan bulat gitu ya, bundar, dia nggak punya ujung. Tetapi kalau dia datar, dia ada ujung. Jadi atas dasar ayat itu, mereka menganggap bahwa bumi itu datar. Sampai hari ini. Banyak orang berpikiran seperti itu. Saudara jangan ngomong bahwa di Kristen nggak ada. Di Kristen banyak. Orang-orang kita banyak yang percaya seperti itu. Karena dasar firman-Nya juga diambil dari Alkitab. Nah, itu adalah sebuah contoh di mana fakta atau kebenaran itu bisa berubah. Sama seperti sebuah teori tentang yang namanya penciptaan. Kalau Anda pernah sekolah, ya, saya rasa kalau nggak salah mulai SMP atau SMA itu sudah diberikan ilmu fisika di mana ada sebuah teori penciptaan. Salah satunya adalah Big Bang teori ledakan besar. Di mana bumi ini, tata alam semesta ini pada mulanya kosong. Cuman ada benda-benda di langit. Tapi secara kebetulan entah gimana meledaklah itu dan jadilah dia tatanan galaksi, salah satunya adalah bumi. Itu satu teori yang menyatakan bagaimana bumi ini tercipta. Tapi sampai detik ini juga nggak bisa dibuktikan secara faktual, itu hanya dugaan ya. Kalau menurut saya, secara faktualnya nggak bisa dibuktikan. Apa betul memang terjadi ledakan? Nggak bisa, nggak ada seorang pun yang melihat itu kok. Ya. Nah, teori yang kedua juga bicara tentang yang namanya evolusi. Evolusi itu menceritakan bahwa semua yang ada di dalam bumi ini tercipta dari makhluk yang sebelumnya. Contohnya yang paling terkenal adalah teori Darwin, di mana manusia ini adalah kera yang berevolusi. Dan semuanya banyak. Jadi semua makhluk-makhluk yang ada di bumi ini adalah evolusi dari yang sebelumnya. Bahkan ada beberapa keyakinan yang mengatakan tentang yang namanya reinkarnasi. Kalau kamu punya sesuatu yang baik, kamu nanti di kehidupan selanjutnya kamu akan menjadi makhluk yang lebih baik. Kalau kamu jelek, kamu jahat, kamu akan turun. Kamu akan jadi makhluk misalnya binatang dan sebagainya. Ya. Orang-orang Thailand percaya seperti itu ya. Di beberapa tempat, saya nggak mau nyebut yang di Indonesia itu ya. Saya ngomong aja ya, di luar lah. Nah, itu adalah sebuah bentuk kepercayaan di mana segala sesuatunya itu terjadi secara kebetulan. Tapi iman kita tidak bicara seperti itu. Di sini dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya itu bukan pada mulanya Allah. Allah itu ada sebelum segala sesuatu itu diciptakan. Jadi bukan pada mulanya Allah ya. Ini pada mulanya dunia itu ada. Itu awalnya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ini adalah permulaan dari kita. Permulaan kita. Di mana kita memulai sebuah perjalanan hidup di bumi. Nah, cerita-cerita seperti ini sebetulnya sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu. Manusia selalu mencari tahu dan berubah-ubah di dalam konsep tentang ketuhanan. Sebetulnya manusia cuma mencari ada sesuatu hal di luar kuasa dirinya yang mengatur ini semua. Itu adalah sebuah pencarian manusia gitu ya.
kalau zaman dulu di Yunani ada dewa-dewa, kemudian saya minta tolong Pak James, ya saya untuk ngatur ya. Nah, di Yunani ada dewa-dewa itu yang zaman dahulu kala yang menjadi dasar bagi pendapat-pendapat tentang apa namanya kuasa-kuasa di luar manusia gitu ya. Kalau saudara mungkin kenal yang zaman-zaman dulu itu yang sampai sekarang pun masih dipercaya gitu dan sekarang sering dipakai menjadi dasar film-film gitu ya, Hercules ya, dewa-dewa seperti itu kan masih kental sekali gitu ya. Di tempat kita juga banyak. Nah, tapi cerita-cerita itu sebetulnya berkembang. Nah, pada waktu itu Injil pun menghadapi masalah yang seperti itu. Artinya manusia pada waktu itu masih percaya dengan animisme dan dinamisme. Ini adalah keyakinan yang paling tua gitu ya, di mana mereka menyembah benda-benda dewa-dewa yang nggak kelihatan. Nah, itu yang mereka lakukan dan cerita-cerita tentang Tuhan ini dalam tanda kutip kalau kita menyebutnya kalau di dalam Alkitab itu Allah gitu ya. Allah itu adalah sosok pribadi yang disembah manusia itu disebut dengan Allah. Makanya di dalam Alkitab kita ada membaca jangan engkau menyembah Allah yang lain. Nah, Allah itu adalah sebuah pribadi, sosok pribadi yang disembah oleh manusia. Tapi kalau Allah dalam huruf besar yang tertulis di dalam Alkitab, kita merujuk kepada Allah yang disembah oleh bangsa Israel atau Tuhan Allah, atau kalau di dalam bahasa Ibrani-nya itu disebut dengan Yahweh. Jadi ada Allah yang A-nya besar, ada Allah yang A-nya kecil. Kalau Allah yang A-nya kecil Anda temui di dalam Alkitab, itu bicara tentang sesembahan manusia di luar dari Tuhan. Ya, ini Allah Bapa ini atau Tuhan ini yang nantinya akan merujuk kita kenal di dalam nama Yesus. Itu nanti belakangan kita masih bicara tentang Perjanjian Lama nih, ya. Nah, proses di dalam keimanan kita itu tidak terjadi tiba-tiba. Jadi sebetulnya dari zaman dahulu kala kisah-kisah tentang Tuhan atau Allah ini diceritakan secara turun-menurun, gitu ya. Dari nenek, kakek, ayah, anak, terus dia turun-menurun, gitu ya. Setelah tradisi secara lisan turun-menurun ini, akhirnya pada waktu manusia sudah bisa menulis, membuat huruf gitu ya, mereka mulai menceritakan, menuliskan kisah-kisah Alkitab itu dalam bentuk tertulis, bukan lisan lagi. Mereka membuat dari tanaman tumbuhan papirus gitu ya, kurang lebih sekitar 3000 sebelum Masehi itu, mereka menulis kisah-kisah tentang Tuhan ini. Ya, ini bicara tentang yang namanya semuanya ada di Perjanjian Lama. Ini bicara tentang kitab Kejadian. Itu ditulis di lembaran-lembaran tanaman. Kemudian setelah beberapa ratus tahun kemudian, di mana manusia bisa membuat dari yang namanya kulit domba, jadi bukan lagi tanaman papirus yang mudah koyak, mudah rusak, mereka akhirnya menuliskannya itu di kulit domba gitu ya. Nah, salah satunya yang paling terkenal ditemukan itu adalah kitab Yesaya, itu gulungan kulit domba yang ditemukan di Qumran itu dekat Laut Mati di sana. Nah, sampai sekarang itu masih ada dan itu jadi semacam kayak apa ya disebutnya pada waktu kami ke sana itu kayak dipajang kayak museum gitulah ya. Walaupun itu replikanya tetapi itu kelihatan gitu ya gulungan kitab itu. Nah, setelah fase menuliskan kitab Alkitab ini ada satu fase yaitu mengumpulkan Alkitab Ibrani. Ini pada waktu zaman dulu, zaman di Perjanjian Lama ini semuanya tertulis dalam bahasa Ibrani.
nggak diketahui pasti kapan dimulainya, tetapi kemungkinan kitab-kitab itu berasal dari 1300 sebelum Masehi. Ya, jadi yang lama banget itu baru kitab Kejadiannya saja. Tapi yang kemudian banyak sekali kitab-kitab ditemukan itu, dikumpulkan itu, kira-kira ini para ahli juga mengira-ngira, nggak ada sesuatu yang pasti juga. Itu mulai tertulis di 1300 sebelum Masehi, tapi proses menyatukannya satu persatu itu dimulai dari tahun 400 sebelum Masehi. Nah, dari semua tulisan-tulisan itu kemudian diputuskan mana yang menjadi Alkitab Ibrani itu dari mulai periode 400 sebelum Masehi sampai 100 sebelum Masehi. Artinya 300 tahun para rabi-rabi Yahudi itu bahasanya apa ya? Mensortir, memilih, memutuskan mana yang dijadikan Alkitab Ibrani. Jadi banyak sekali tulisan-tulisan yang itu tidak dimasukkan di dalam Alkitab. Ya, jadi ini kita mesti paham bagaimana Alkitab kita itu disusun, sehingga nanti pada waktunya saudara nanti menemukan beberapa hal yang nanti saya akan jelaskan, gitu ya. Saudara nggak bingung, karena saya pernah mengalami sebuah goncangan atau kebingungan. Di dalam ayat-ayat Alkitab itu terjadi kontradiksi, ya, terjadi sesuatu hal yang nggak sinkron, gitu ya, bahasanya, nggak cocok, kontradiktif, berlawanan bahkan. Ya saya nggak mau cerita sekarang, ini kita baru awal nih. Kalau belajar itu pelan-pelan aja dulu, karena saya dulu terlalu cepat belajarnya, saya malah bingung sendiri, kegoncang-goncang gitu ya. Goncang-goncang, ini kok begini. Jadi pada waktu ada tulisan yang menyatakan bahwa Alkitabnya salah, gak bener lah dan sebagainya, saya jadi bingung. Nah, saya nggak mau saudara nanti bingung pada waktu ada mengetahui hal seperti itu, entah itu di bacaan atau di video atau orang lain yang bicara. Jadi proses membentukkan Alkitab itu dari tulisan-tulisan pada zaman dahulu dan itu kemudian dikumpulkan. Nah, oleh karena proses yang cukup panjang ini menjadikan banyak hal nanti kita akan temui. Nah, kita mengenal yang paling terkenal itu salah satunya adalah Septuaginta yang kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya 70. Ya, jadi Alkitab Ibrani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Kenapa ini perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani? Karena pada zaman itu pusat pemerintahan dunia ada di Yunani dan banyak orang-orang Yahudi ada di sana di Yunani. Sehingga mereka perlu menerjemahkan itu ke dalam bahasa Yunani. Muncullah ada 70 kitab yang disebut dengan Septuaginta. Ini terkenal sekali. Kalau Anda pernah dengar kata ini, ya ini yang dimaksud 70 kitab. Jadi ada 72 sarjana yang menerjemahkan, yang kemudian terjemahan itu selesai dalam waktu yang sama 72 hari, dan menurut mereka semua itu terjemahannya itu 72 hari ini oleh 72 sarjana itu sama persis. Ya. Nah, sekitar tahun 100 sebelum Masehi mereka semua itu bertemu di Yamnia. Yamnia itu sebuah pusat studi sebelah barat Yerusalem. Mereka mendiskusikan dan memutuskan 39 kitab yang diterima dalam daftar sesuai kitab suci kanon. 7 kitab yang disebut Deuterokanonika, daftar kedua tidak termasuk dalam daftar itu. Jadi dari 70 itu 39 itu diterima dalam daftar yang utama atau protokanonika, ya, yang kita kenal itu di dalam Perjanjian Lama. Ya. Nah, di dalam daftar 39 kitab itu diikuti oleh gereja-gereja Protestan. Kalau saudara melihat Alkitab yang diterbitkan dari saudara kita di gereja Katolik, karena saya pernah belajar di sini dan saya punya Alkitabnya, di situ ada daftar kedua. Disebut daftar kedua karena itu bukan yang
utama yang disebut Deuterokanonika. Nah, ini kalau di dalam Alkitab Protestan nggak dimasukkan. Tetapi kalau di dalam Alkitab Gereja Anglikan, ya Gereja Anglikan itu sebuah aliran di Inggris, ya, Gereja Roma Katolik dan Gereja Ortodok Timur itu memasukkan Deuterokanonika dalam Perjanjian Lama. Jadi saudara mesti kenal bahwa banyak sekali gereja yang mengadopsi dan mempunyai tata cara yang berbeda di dalam peribadahan. Tetapi pada prinsipnya semuanya sama. Secara garis besarnya ini yang saya maksud adalah gereja-gereja yang secara umum, secara garis besar itu sama, bukan yang menyimpang ya. Kalau yang menyimpang kita nggak bahas. Yang sama itu ini hanya perbedaannya hanya terletak kepada daftar kedua saja. Ada yang dimasukkan, ada yang tidak dimasukkan. Nah, proses menerjemahkan Alkitab ini juga melalui sebuah proses yang panjang. Jadi mulai dari abad ketiga sampai dengan abad ke-1 sebelum Masehi itu diterjemahkan dari Ibrani ke Yunani. Kemudian mulai dari abad 2 Masehi itu ke Syria kuno, Latin kuno, ya. Abad 3-4 itu ke Koptik, itu di daerah Eropa sana. Kemudian 4 Masehi itu Gotik, daerah Jerman Timur. Abad ke-5 itu ada terjemahan Latin. Abad ke-6 Ethiopia. Saudara mungkin kaget kalau melihat gereja Ethiopia. Saya pernah melihat gereja di sana dan tata cara ibadahnya betul-betul berbeda banget. Sampai bingung gitu ya. Ada juga di abad ke-7 dan 8 itu juga di Arab, diterjemahkan dalam bahasa Arab. Itu juga tata ibadahnya juga berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Abad ke-8 itu Anglo-Saxon atau Inggris kuno, abad 9 Prancis, Itali, Spanyol, dan seterusnya sampai kepada abad ke-21, tepatnya di tahun 2010, itu Lembaga Alkitab itu menerbitkan 2.508 dalam bahasa yang berbeda. Lembaga Alkitab ini tersebar di seluruh dunia. Jadi kalau Anda membaca bahwa Injil harus diberitakan di seluruh dunia, sebetulnya ini sudah terjadi. Injil sudah diberitakan di seluruh dunia. Makanya banyak orang-orang kemarin yang teriak-teriak ini akhir zaman dan sebagainya, karena ada beberapa tanda yang menurut teman-teman seperti itu. Kita nggak mau bahas itu. Lanjut. Ya. Nah, kita akan mengerucut dari Alkitab di dalam Perjanjian Lama itu, kita akan kenal dengan yang namanya Pentateuch. Ini adalah 5 kitab pertama yang ada di Perjanjian Lama, atau dikenal juga dengan yang namanya Torah atau Taurat atau Torah Arab. Ya, artinya petunjuk atau hukum. Ya, jadi kitab Taurat ini dipercaya, dibaca oleh banyak orang. Dan ini menjadi kitab yang menjadi dasar ibadah bagi orang-orang Yahudi sampai dengan hari ini. Mereka masih membaca kitab Torah. Yaitu, kalau saudara tahu, yang disebut Torah itu adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab pertama disebut Torah. Saudara kita juga percaya akan hal ini, kita berasal dari rumpun yang sama, yaitu disebut sebagai agama Ibrahamik gitu ya, yang berasal dari Abraham. Itu pasti dasarnya dari Torah. Nah, kitab Kejadian, dari 5 kitab itu kita akan mengerucut pada kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu menggambarkan janji-janji Allah kepada Abraham dan keturunannya. Jadi cerita Kejadian itu pada dasarnya cerita tentang janji Allah. Kalau kitab Keluaran itu adalah janji yang dipertanyakan karena keturunan Abraham itu hidup sebagai budak di Mesir. Makanya ada kitab Keluaran atau Exodus. Ya, di sini muncul yang namanya 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Kitab Torah yang ketiga itu adalah hukum-hukum, itu tertulis di dalam kitab Imamat. Kemudian ada banyak lagi perkataan-perkataan Musa, itu di kitab Ulangan.
Dan yang terakhir adalah kitab Bilangan, itu bercerita tentang tahun-tahun pengembaraan umat Israel yang melewati padang gurun menuju tanah Kanaan. Kitab Torah atau Pentateuch ini berakhir dengan kisah umat Israel berkemah di Moab, di seberang sungai Yordan, di mana mereka siap memasuki tanah perjanjian. Di situ Torah berakhir. Itulah kenapa saudara-saudara kita di Israel itu masih mencari dan menanti-nantikan tanah perjanjian, yang mereka percaya bahwa itu akan dipimpin oleh Mesias. Nah, saya sebetulnya paling malas melihat atau belajar bahasa Ibrani gitu ya. Istri saya nih yang suka, Bulan tuh yang suka belajar ini. Tapi kalau kita membahas ayat per ayat, mau nggak mau memang harus buka ini supaya kita nggak keliru di dalam penerjemahannya. Nah, Anda bisa mendownload Interlinear Bible ini secara gratis di internet itu ya. Saya download dari Play Store. Ini ada. Ya, ini dari Play Store ada. Dan ini terjemahan Hebrew atau Ibrani diterjemahkan ke bahasa Inggris gitu ya. Jadi kita tahu gitu ya. Itu kan bacanya begini. God created in the beginning, God created the earth and the heavens and the earth. Jadi memang bacanya kanan ke kiri kebalik gitu ya. Nah, ada kata-kata yang cukup menarik di sini yang hanya ada di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Ya, salah satu yang pertama adalah bara. Bara ini adalah sebuah kata yang digunakan atau diartikan kalau di dalam bahasa Indonesia itu menciptakan atau penciptaan. Tetapi kalimat ini atau kata bara ini tidak pernah ditemukan di dalam ciptaan yang lain. Maksudnya pada waktu manusia menciptakan sendok, garpu, itu bukan kata bara yang dipakai. Jadi kata bara ini hanya ditujukan atau dirujuk kepada namanya Tuhan. Manusia tidak menggunakan kata ini. Kenapa? Karena memang bara ini artinya adalah sebuah penciptaan. Kalau manusia berkata bahwa saya menciptakan lampu gitu ya, saya menciptakan listrik, itu sebetulnya bukan dia menciptakan, dia hanya merangkai semua bahan-bahan yang dia temukan di bumi ini untuk menjadi lampu, menjadi listrik. Bukan sesuatu yang baru. Jadi barangnya itu sudah ada di bumi ini. Pada waktu manusia ngomong bahwa saya menciptakan sepeda, itu sebetulnya dia tidak menciptakan sepeda, dia hanya merakit komponen-komponen melalui hukum-hukum, melalui fisika, melalui ilmu-ilmu, sehingga dibuatlah ban, dibuatlah pentil. Tapi itu bukanlah sebuah penciptaan dari sesuatu yang nol. Nah, bara ini artinya diciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Makanya kata ini hanya dipakai oleh Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang menciptakan dari sesuatu yang nihil, yang tidak ada menjadi ada. Kalau manusia itu merangkai, membuat. Karena dari yang ada cuma dibentuk menjadi salah satu bahan atau menjadi sesuatu bentuk yang baru. Televisi, telepon, komputer, apapun itu. Barang-barangnya sudah ada semua. Hanya Tuhanlah yang menciptakan. Jadi penciptaan itu hanya milik Tuhan. Nah, ini pentingnya kita mengakui bahwa hanya Tuhan yang menciptakan seluruh isi bumi yang kita tinggali, bahkan seluruh alam semesta. Manusia enggak. Jadi kata menciptakan itu kurang tepat kalau itu diletakkan kepada manusia. Cuman kalau bahasa Indonesia kita enggak mengenal kata yang lain, tetapi kalau di Ibrani ada kata yang lain, yaitu bara, itu hanya dipakai untuk Tuhan. Nah, kemudian kata yang menarik selanjutnya itu adalah Elohim. Ini merujuk kepada Tuhan Allah yang kita sembah. Jadi
Allah atau yang dikenal dengan nama Elohim. Nah, ini penting, makanya pada waktu di Perjanjian Lama itu sering disebut nama Allah. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan tidak hormat. Jadi Allah itu, kalau kita bicara Allah, kalau masih ingat tadi bahwa Allah itu adalah sebutan atau pribadi yang disembah oleh manusia, maka dia bisa dikenal dengan banyak nama. Nah, bangsa Yahudi, bangsa Israel pada zaman itu menyebut Allah itu adalah Elohim. Tuhan, Tuhan yang itu maksudnya. Dia. Kalau kita sekarang kita mengenal Tuhan Yesus gitu. Tapi dulu pada waktu Yahudi itu mereka menyebut nama Allah itu Elohim. Nah, Elohim itu jamak pengertiannya. Elohim itu jamak. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah goncangan salah satunya bagi teman-teman, bahwa ini dirujuk kepada yang namanya, kalau bahasa Indonesia menurut EYD ya, ejaan Indonesia yang disempurnakan, itu God itu diterjemahkan, kalau bahasa asli Indonesia itu dewa sebetulnya. Jadi kalau kata Elohim itu terjemahan bakunya itu adalah dewa-dewa, karena dia jamak banyak. Nah, seringkali kita tersesat di sini bahwa muncullah yang disembah itu banyak dewa. Ini saudara mesti pahami bahwa tradisi ini sudah terjadi turun-menurun 3.000 tahun sebelum Masehi loh. Ini yang kita bicarakan nih ya. Jadi semua kepercayaan, semua agama itu dibicarakan secara tradisi turun-menurun. Makanya muncullah keyakinan-keyakinan yang keliru secara manusia pada zaman itu. Mereka banyak memuji dewa-dewa. Ada dewa langit, dewa angin gitu ya, dewa petir gitu ya, macam-macam. Jadi itu yang mesti dipahami bahwa bukan itu maksudnya yang terjadi di dalam Alkitab, bahwa ini adalah dewa-dewa yang itu. Tapi ini adalah sebuah bentuk jamak dari Tuhan. Kalau nanti saudara baca di dalam minggu depan mungkin ya, 2 minggu lagi kita akan melanjutkan pembacaan di dalam kitab Kejadian, bahasa yang dipakai di dalam lembaga Alkitab juga bicara tentang jamak Allah itu. Baiklah kita menciptakan manusia ini serupa dengan gambar kita. Itu kan jamak. Bukan tunggal gitu ya. Nah, itu karena terjemahannya dari kata Elohim yang memang jamak, tapi sebetulnya ini bicara tentang yang namanya pribadi Allah yang kita kenal di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kalau kita merujuk kepada kitab Yohanes pasal 1 ayat 1, itu jelas di situ dasar imannya adalah pada mulanya adalah firman. Jadi yang namanya Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Putra itu adalah sesuatu pribadi yang tiga menjadi satu. Dia dibilang jamak iya, dia dibilang tunggal iya. Karena kata kerja yang dipakainya bukan kata kerja jamak, tetapi kata kerja tunggal. Jadi dia pribadi yang jamak, tetapi dia adalah Allah yang esa atau satu-satunya. Ini jangan kita keliru di situ. Bahwa ini adalah satu-satunya. Nah, banyak keyakinan yang terpengaruh dengan itu gitu ya. Terpengaruh dengan yang namanya dewa-dewa atau jamak banyak. Gitu. Dan orang selalu bicara tentang yang namanya sejarah itu selalu berulang. Atau proses itu bentuknya melingkar. Kalau menurut Alkitab enggak, proses itu dia adalah garis lurus gitu ya. Jadi dia berjalan lurus. Bukan berbalik. Bukan berbalik. Jadi tahun itu tidak berbalik, tahun itu tidak mengulang.
Kalau dulu zamannya Allah Bapa berkarya, kemudian Allah Putra, dan sekarang zamannya Allah Roh Kudus, itu adalah sesuatu yang berjalan. Kalau kita tarik ini adalah sebuah rentang waktu di mana tengah-tengahnya mungkin kita sebut dengan 1 Masehi gitu ya, atau disebut dengan orang Inggris membaginya before Christ dengan BC, dengan C, dengan after Christ gitu ya. Jadi kalau kita ini penanggalan Masehi, tahun 1 Masehi itu ya, tahun itu penanggalan di mana Yesus mulai ada, itu dipercaya sebagai tahun awal Masehi. Jadi sebelum Yesus lahir itu adalah sebelum Masehi. Nah, kalau kita merujuk dari tahun di mana bumi diciptakan, banyak ahli mengatakan bahwa itu sudah ada kurang lebih 3.000 tahun yang lalu sebelum Masehi, 3.000 sampai 3.500 tahun yang lalu sebelum Masehi gitu. Bumi itu diciptakan. Saya nggak ngerti dasarnya, tetapi yang saya baca para ahli memperkirakan semua tradisi-tradisi itu ada, atau semua bumi itu diciptakan kurang lebih di tahun-tahun itu. Nah, kemudian ada Taurat ditulis itu kurang lebih di tahun-tahun 1450 sebelum Masehi. Torah tadi yang kita. Nah, di dalam peristiwa ini banyak orang mencari yang namanya belief atau keyakinan tentang Tuhan. Tadi muncul yang namanya animisme, dinamisme gitu ya, dan sebagainya lah. Kita tidak membicarakan yang lain gitu ya. Kita fokus kepada Alkitab kita. Nah, banyak kepercayaan-kepercayaan yang muncul seperti itu. Kalau kemudian kita tarik kurang lebih di tahun, ini berdasarkan sumber yang saya baca, kurang lebih tahun 563 sebelum Masehi, itu Siddhartha, yang kemudian lengkapnya itu Siddhartha Buddha Gautama, itu lahir. 563. Kemudian kurang lebih tahun 551 sebelum Masehi, itu Konfusius yang lahir. Saudara pasti kenal dong siapa dia. Ya. Konfusius ini seorang filsuf yang sangat kondang, dan sampai dengan hari ini kepercayaan dan pengajarannya masih dipakai orang. Nah, kurang lebih sekitar tahun 400 sebelum Masehi, itu ada sebuah ajaran baru yang dibawa oleh Lao Tse. Ya, ini saudara pasti kenal. Nama kitabnya adalah Kitab Perubahan. Ini kalau yang suka Koping Ho tahu ini. Namanya Tao Te Ching. Ya, ajaran Tao, kitab Tao. Saya suka banget ini. Kalau di film atau Koping Ho itu, ini ada nih, ya, ajaran ini, ya, Tao Te Ching nih, Kitab Perubahan. Ini sebetulnya adalah proses pencarian manusia tentang yang namanya Tuhannya. Nah, ini proses ini berlangsung. Ini saya gambarnya salah ini. Paling jelek saya kalau suruh gambar memang. Nggak tahu gimana ngubahnya. Ya udah deh. Ya, kira-kira ini saya rubah dulu deh. Kira-kira ini berlangsung sampai dengan 50 sebelum Masehi. Proses pencarian ini. Baru kemudian masuklah kepada kita di dalam 1 Masehi. Yaitu tahun-tahun di mana di sini adalah sebuah peristiwa di mana Yesus lahir. Ya, kemudian ada lagi muncul agama di tahun 570 Masehi, itu yang disebut dengan Nabi Muhammad itu lahir. Nah, ini adalah proses di mana menunjukkan bahwa dunia itu sebetulnya tidak kembali kepada yang lama. Jadi kalau kita melihat pada ini, sebetulnya kita bisa
percaya bahwa reinkarnasi itu tidak ada. Karena dunia ini berjalan lurus sesuai dengan arahannya waktu. Nggak ada itu reinkarnasi. Jadi kalau kita selesai pulang, meninggal, ya sudah selesai. Ya. Artinya kita tidak reincarnate, kita tidak lahir kembali menjadi sebuah makhluk yang lain. Maka di dalam kembali lagi kepada pengakuan iman kita bahwa kita juga mengatakan bahwa kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Di akhir kalimat pengakuan iman, kita percaya akan kebangkitan orang mati dan kita percaya akan kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal itu bicara tentang bumi. Kalau kitab Kejadian pasal 1 bicara tentang yang namanya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di kitab Wahyu juga ditutup dengan hal yang sama, di mana manusia akan hidup di bumi, tapi di bumi yang baru. Jadi diawali dengan penciptaan bumi di kitab Kejadian pasal 1, diakhiri juga nanti di kitab Wahyu bahwa Tuhan akan menempatkan kita di bumi yang baru. Itulah kehidupan selanjutnya. Jadi kita tidak kembali muter-muter reincarnate gitu ya. Kembali kepada peristiwa yang lalu, kembali hidup lagi. Karena waktu itu berjalan maju terus, nggak mengulang. Nah, ini sebetulnya meruntuhkan semua logika-logika ateis, orang-orang yang tidak percaya bahwa tentang Tuhan. Bagaimana mungkin kalau manusia itu tidak bisa membuat sesuatu hal yang baru di dunia ini, bagaimana mungkin bumi ini bisa tercipta? Kalau dibilang kebetulan, ya sebelum kebetulan itu ada, berarti kan ada sesuatu kuasa yang lain. Kalau Allah itu adalah pribadi yang di luar ruang dan waktu. Jadi sebelum semuanya itu terjadi, Allah itu sudah ada. Ya, Allah itu sudah ada. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum langit dan bumi ada, Allah itu menciptakan yang lain. Ada 7 hal yang dicatat di dalam persiapan Allah di dalam menciptakan langit dan bumi. Banyak. Ada 7 hal. Tapi lebih baik kita simpel saja lah, supaya kita nggak terlalu bingung. Kita percaya saja bahwa Allah itu sudah ada mendahului adanya langit dan bumi. Contohnya apa, Pak? Kalau Allah sudah menciptakan sesuatu sebelum langit dan bumi, Allah sudah menciptakan surga, itu yang pertama, kan gitu, salah satu. Allah sudah menciptakan malaikat-malaikat. Jadi banyak yang para ahli sudah rumuskan, ada 7 hal yang dipersiapkan Allah sebelum langit dan bumi itu ada. Jadi dia adalah pribadi di luar daripada penciptaan yang kita lihat saat ini. Tadi kalau kita lihat di dalam Alkitab terjemahan The Message Bible, itu God created heavens and earth, all you don't see, all you see. Jadi sesuatu yang saudara lihat itu Tuhan ciptakan, sesuatu yang saudara tidak lihat, Tuhan juga ciptakan. Udara saudara nggak lihat, Tuhan ciptakan. Ya. Banyak hal sebetulnya yang Tuhan ciptakan kita nggak bisa lihat. Nah, itu menepis anggapan dari kaum-kaum ateis yang tidak percaya ada Tuhan. Bahwa segala sesuatunya itu sudah ada berjalan secara kebetulan. Atau teori evolusi itu juga patah dengan yang namanya bahwa ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi. Nah, kita mesti ngerti bahwa segala sesuatunya itu
di dalam karya Tuhan. Nah, kalau sekarang ada yang bertanya, kenapa kok ada penyakit, kenapa ada COVID dan sebagainya, itu nanti kita akan temukan jawabannya di pengajaran yang kemudian hari. Ya, jadi kita belajar pelan-pelan. Hari ini kita belajar dasarnya dulu, yaitu iman percaya kita, pengakuan iman kita bahwa Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Ya, mungkin itu dulu malam ini. Ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau tanya? Atau nggak paham? Semuanya masih hidup kan ya? Loh, ada Isai. Halo, saya tumben loh saya. Yuk, silakan. Yang mau nanya boleh. Ini jam berapa nih? Lu udah 8:30 toh? Gak kerasa. Kira-kira jelas nggak? Sedang. Bisa dipahami nggak atau saya kecepatan? Bisa, Pak. Oh, bisa. Siapa bisa ngomong? Saya, Pak. Bu Eni? Iya, Pak. Oke. Nggak ada wajahnya. Saya pikir dari mana? Ya, ya. Percayalah bahwa saya juga kesulitan mempelajari. Jadi kalau Anda masih sulit, ya nggak apa-apa, wajar. Gitu. Tapi mudah-mudahan saya bisa menerangkannya dengan lebih mudah lah ya daripada Anda baca sendiri. Lebih mudah dijelaskan, Pak, daripada baca. Lebih mudah dijelaskan ya. Iya. Ya, puji Tuhan lah. Bisa dilanjutkan. Ya, hari ini kita belajar satu ayat dulu. Pendek, tapi sebetulnya itu adalah landasan iman. Ya, hati-hati ya. Ingat-ingat aja bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah. Penting nih. Makanya tiap minggu kalau Anda ke gereja pasti disuruh baca pengakuan iman untuk menegaskan bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Kalau nggak ada yang nanya, ya kita sudahi saja. Ya, boleh ngobrol, tapi sebelumnya kita tutup dulu deh. Pak Daniel, Pak Pendeta Daniel, ya tolong tutup dalam doa. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan malam hari ini kami boleh kembali belajar bersama tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Adi Tuhan. Terima kasih kami boleh bersama-sama mendengarkan dan kami boleh belajar bagaimana awal mula penciptaan di dalam dunia ini Tuhan. Bila kami mempunyai iman yang benar, segala sesuatunya berasal dari Engkau ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami terima malam hari ini melalui hamba-Mu yang boleh membagikannya setiap kami. Berkati setiap kami yang mengikuti acara Zoom malam hari ini Tuhan dengan berkat-berkat yang terbaik yang daripada Tuhan sendiri di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur dan kami tutup acara Zoom malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan ucapan syukur kami. Amin. Amin. Ya, mic-nya boleh dibuka semua kalau mau ngobrol. Pak Adi, ada yang mau saya sampaikan, Pak Adi. Oh, loh, boleh? Tadi ditanya nggak ngomong. Gimana, Bu? Enggak, saya cuma mau kemarin saya kan minggu terakhir ke gereja ya Pak ya. Oh ya di itu di luar. Jogja. Ya oke. Gimana? Saya cuma pengen tanya, ada nggak yang sakit setelah itu Pak? Dari yang ketemu saya semua. Maksudnya? Ada yang saya kemarin kan mau berangkat Pak ke Jakarta. Saya tes PCR. Saya dinyatakan positif. Ya. Tapi nggak apa-apa, Omikron kan? Ya Bapak bisa lihat wajah saya nggak apa-apa Pak. Iya. Saya puji Tuhan nggak kenapa-napa, tapi nggak tahu kenapa kok hasilnya positif gitu loh. Makanya saya tuh kaget juga. PCR atau antigen? PCR Pak. Saya PCR. tadinya swab antigen ke klinik waktu saya mau, karena penerbangan kan harus pakai tapi hasilnya ternyata positif tapi samar, susternya bilang gitu. Malamnya saya langsung satu kampung, saya heboh Pak, ditelepon seluruh desa, dari Bu Lurah, semuanya, dari kepala puskesmas, heboh nyari saya semua. Nah, saya padahal waktu itu masih nyetir, saya nggak kenapa-kenapa. Terus saya langsung dicari sama Satgas COVID. Berarti OTG ya Bu? Kalau di Jogja memang Satgasnya cukup mengerikan sekali perlakuannya. Iya, tekatan banget kalau di Jogja itu. Mengerikan sekali Pak perlakuannya. Ya, itu coba gembalanya itu, dan ada yang sakit nggak? Nggak ada. Ini berarti Bu, ini OTG? Sepertinya. Sepertinya. Jadi terus kan paginya saya langsung dikasih surat sama dokter puskesmas untuk swab PCR langsung ke rumah sakit. Seninnya saya langsung, akhirnya saya penerbangannya saya batalin, hangus tiketnya. Saya tes PCR, baru tadi tesnya keluar. Hasilnya positif. Saya sama anak saya positif hasilnya. Kalau flu biasa kan juga PCR positif ya? Ya, saya juga nggak tahu Bu, karena saya sebetulnya badan saya baik-baik aja, nggak kenapa-kenapa. Yang saya Omikron di gereja kan juga memang cuma kayak flu doang kan, yang baru ini virusnya. Nggak apa-apa juga sih memang. Iya, saya cuman memang karena saya kan punya alergi, anak saya punya alergi, jadi saya kalau buntu pilek tuh sudah biasa hari-hari buat saya gitu loh. Tapi nggak tahu kok tadi hasil PCR-nya positif, hasil ininya juga positif, makanya saya pikir aduh, yang di gereja kemarin ketemu saya sempat cipika-cipi sama Bu Ragil segala. Tenang aja Bu, orang Jogja itu kuat-kuat loh mereka. Saya tuh takut, saya mau sampaikan tapi saya takut, tapi saya kasihan kalau nggak saya sampaikan gitu. Itu pendetanya aja nggak konjat itu. Boleh nambahin dikit Bu Eni? Iya Pak. Tadi kebetulan saya kok lihat berita, ada beberapa jamaah umroh gitu loh Pak. Itu berangkat dari Indonesia, sebelumnya